Ada satu pola yang diam-diam membentuk seluruh keputusan dalam hidupmu. Bukan uang, bukan cinta, bukan bahkan ambisi, tapi ketakutan. Ketakutan kehilangan. Ketakutan gagal. Ketakutan terlihat lemah. Tapi, bagaimana jika kamu bisa mengubah relasi itu? Bukan dengan menyangkal ketakutan, tapi dengan memahami cara kerjanya, dan kemudian melampauinya. Stoikisme bukan sekadar ajaran kuno dari para filsuf berjanggut yang duduk termenung di tepi kolam. Ini adalah seni bertahan hidup secara mental, di dunia yang setiap hari mencoba menguji stabilitas emosimu. Bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, tapi tentang membangun ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Bahkan ketika segalanya runtuh. Di video ini, kita akan membedah cara berpikir yang selama ribuan tahun diam-diam membuat para pemimpin, petarung, visioner, dan orang-orang tangguh lainnya bisa tetap berdiri ketika yang lain runtuh. Jadi, jika kamu sedang merasa dunia bergerak terlalu cepat, emosi terlalu rumit, atau hidup terlalu kacau untuk dikendalikan, mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi instan, tapi kerangka pikir yang tahan terhadap guncangan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Menerima tantangan. Seni menghadapi hidup tanpa mundur. Kadang-kadang, ketenangan yang tampak dari luar hanyalah bentuk tertinggi dari badai batin. Kita melihat seseorang berjalan tenang, senyumnya ringan, tubuhnya tegap, namun tak pernah benar-benar tahu, mungkin dalam diamnya, ia sedang memikul dunia. Menerima tantangan bukan berarti tidak takut. Justru sebaliknya, itu adalah pengakuan jujur pada ketakutan, namun memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Dan disitulah stoikisme masuk. Bukan sebagai pelarian dari rasa sakit, tapi sebagai cara berpikir yang justru menempatkan kita di tengah badai, dengan kepala tetap tegak. Mari kita jujur, sebagian besar dari kita bukan takut gagal, tapi takut kalau tantangan yang datang justru membuka siapa kita sebenarnya. Bahwa mungkin kita tidak sekuat yang kita tampilkan, bahwa di balik prestasi dan pencitraan, ada luka, ada trauma, ada kerapuhan yang tidak ingin kita akui. Tantangan membongkar ilusi. Dan membongkar ilusi bisa sangat menyakitkan. Tapi bukankah itu kejujuran tertinggi? Filsuf Stoik seperti Epictetus, yang pernah hidup sebagai budak, tidak memandang tantangan sebagai musuh. Ia berkata, "Dari hal-hal yang bukan di bawah kendalimu, jangan berharap apa-apa. Karena harapan kosong kerap jadi pintu masuk penderitaan. Namun ketika kita berani menerima tantangan sebagaimana adanya, tidak membesar-besarkan, tidak meremehkan, disitulah kita mulai menang. Bukan menang atas dunia, tapi menang atas kebingungan dalam diri sendiri. Karena sejatinya, banyak dari kita yang hidup bukan untuk tumbuh, tapi untuk bertahan dari penghakiman, dari lingkungan, dari memori buruk, dari ekspektasi yang membebani. Kita hidup dalam semacam ilusi sosial, di mana kegagalan harus disembunyikan dan keberanian dibungkam jika tidak disetujui. Namun stoikisme justru mengajarkan, kamu tidak harus memenangkan semua pertempuran. Kamu hanya harus memenangkan pertarungan dalam batinmu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa di banyak budaya, orang yang menderita justru dihormati? Karena kita, secara kolektif, memahami, meski tak selalu kita akui, bahwa penderitaan adalah bahasa universal. Ia menghapus kasta sosial, meruntuhkan ego, dan membawa kita pada inti yang sama. Manusia. Tapi hati-hati. Kadang, penghormatan pada penderitaan berubah menjadi tekanan sistemik. Kamu baru dianggap kuat kalau kamu menderita. Kamu baru dianggap hebat kalau kamu berdarah-darah lebih dulu. Ini bukan selalu tentang keberanian. Kadang ini tentang normalisasi penderitaan, agar mereka yang di puncak tak perlu merasa bersalah. Kalau dia bisa bertahan, kamu juga harusnya bisa. Narasi seperti ini bisa mematikan empati,
dan malah menciptakan perlombaan derita. Padahal tidak semua tantangan harus dilalui dengan penderitaan. Tantangan tidak selalu identik dengan kekerasan terhadap diri. Kadang, bentuk keberanian yang paling tulus justru adalah jeda. Berhenti sejenak. Melihat ke dalam. Bertanya ulang, apa yang sebenarnya kita kejar? Dari sisi psikologis, amigdala kita dirancang untuk merespons ancaman. Tapi tidak semua ancaman itu nyata. Banyak di antaranya adalah hantu dari masa lalu, rasa gagal, malu, ditolak. Dan ketika tantangan datang, hantu itu keluar, mengguncang harga diri yang telah lama kita bangun dari puing luka. Maka, yang lebih menakutkan dari tantangan itu sendiri adalah bayang-bayang kita yang dulu pernah kalah. Namun justru di sanalah peluang paling besar. Untuk menyembuhkan. Untuk meretas narasi lama. Untuk berkata, ya, aku pernah kalah, tapi sekarang aku tahu lebih baik. Mari kita lihat realita. Orang yang tampak tenang saat diterpa tekanan, biasanya bukan karena tidak merasa takut, tapi karena sudah pernah hancur. Mereka pernah duduk di lantai kamar, menangis dalam diam, ketika tak seorang pun peduli. Dan dari reruntuhan itu, mereka belajar satu hal, bahwa kekuatan bukan datang dari hasil, tapi dari keberanian untuk terus mencoba. Hari demi hari, pelan-pelan, meskipun takut. Beberapa dari kita mungkin sekarang sedang diambang, dihantui keputusan besar, dikejar waktu, dipertaruhkan harga diri, reputasi, mungkin bahkan nafkah. Dan suara-suara dalam kepala berkata, kalau kamu gagal, kamu akan hancur. Tapi coba balikkan, kalau aku tidak mencoba, aku akan hidup dalam ketakutan sepanjang hidupku. Bukankah itu bentuk kematian yang lebih menyakitkan? Stoikisme bukan mengajarkan agar kita kebal terhadap rasa takut, tapi agar kita bisa hidup berdampingan dengannya. Menerima bahwa rasa takut, rasa gagal, semua itu bagian dari kita. Tapi bukan penentu kita. Kita tetap punya kehendak, tetap punya akal. Dan di sanalah letak keunggulan kita sebagai manusia. Beberapa mungkin merasa, tapi aku tak cukup kuat. Tapi kuat itu bukan sifat bawaan. Itu hasil dari latihan, sama seperti otot. Dan salah satu bentuk latihan itu adalah menerima. Menerima bahwa kamu lemah sekarang, tapi kamu bisa tumbuh. Menerima bahwa kamu takut, tapi kamu tidak akan lari. Menerima bahwa mungkin kamu akan gagal, tapi kamu tetap akan berjalan. Dan jika kamu pernah melihat seseorang yang terlihat diam, pasif, menyendiri, jangan langsung menghakimi. Mungkin mereka sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dengan keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dan diam-diam mereka sedang mempersiapkan langkah berani. Karena kadang, keberanian tidak berteriak. Ia hanya berbisik. Saya siap. Meski belum sempurna, namun kita juga harus waspada. Dorongan untuk terus kuat dalam masyarakat kadang berubah menjadi tekanan tak kasat mata. Jika tidak hati-hati, motivasi bisa berubah menjadi beban. Kalau kamu lemah, kamu gagal sebagai manusia. Ini bahaya, karena tidak semua orang punya daya tahan yang sama. Tidak semua luka bisa sembuh dengan kata-kata semangat. Kita perlu ruang untuk jeda, untuk istirahat, untuk menangis. Karena kadang, kekuatan terbesar justru muncul dari kelembutan yang tidak terlihat. Yang menarik, banyak keputusan besar justru muncul bukan dari logika rasional, tapi dari rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah dorongan intuisi. Seolah ada bagian dalam diri kita yang lebih dalam dari logika, yang tahu bahwa jalan sulit ini akan membuka pintu kesembuhan. Apakah itu jiwa, kesadaran terdalam? Ilmu belum bisa menjelaskannya dengan pasti, tapi realitasnya, banyak yang merasakannya. Dan ketika seseorang akhirnya mengambil langkah itu, memutuskan untuk melawan, untuk berubah, untuk mencoba lagi, seringkali ia tidak sedang berbicara pada dunia, tapi sedang berbicara pada versi dirinya yang dulu pernah menyerah. Ia sedang berkata, aku tidak akan biarkan rasa sakit itu menang lagi. Jadi pertanyaannya bukan berani atau tidak, tapi
Apa yang kamu pilih untuk lawan hari ini? Apakah kamu akan melawan rasa takutmu sendiri? Atau kamu memilih diam dan menyaksikan dirimu perlahan hilang dalam kebisingan dunia? Ingat, menerima tantangan bukan soal heroik di mata publik, tapi soal berdamai dengan luka dan tetap berjalan meski lututmu gemetar. Kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu hanya perlu jujur. Dan kadang, itu sudah cukup untuk membuatmu tak terkalahkan. Poin 2. Kekuatan gagasan mengalahkan kekayaan. Kadang, yang membuat seseorang bertahan bukan jumlah yang ia miliki, tapi keyakinan akan sesuatu yang belum terlihat. Di dunia yang semakin tergila-gila pada angka, status, dan validasi instan, keberanian terbesar barangkali adalah memelihara gagasan, meskipun belum ada satupun yang percaya, meskipun rekening kosong, meskipun belum ada hasil. Tapi di dalam diamnya, ada sesuatu yang tumbuh, pelan, tenang, namun mengakar. Kita semua tahu, uang bisa membuat banyak hal lebih mudah. Tapi yang jarang dibicarakan adalah betapa sering uang menjauhkan kita dari pertanyaan yang seharusnya kita hadapi. Untuk apa semua ini? Karena uang, jika tidak punya arah, hanya membuat kita bergerak cepat dalam lingkaran kosong. Manusia, pada dasarnya, tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Kita diciptakan untuk mengisi hidup itu sendiri dengan makna. Dan seringkali, makna itu lahir dari ide, bukan dari kekayaan. Ide yang membuat kita melihat dunia berbeda. Ide yang mengganggu tidur kita, karena terlalu kuat untuk diabaikan. Tapi juga terlalu rapuh untuk sembarangan dibagikan. Itu sebabnya banyak dari kita menyembunyikan gagasan besar kita. Karena kita tahu dunia ini tidak selalu ramah pada sesuatu yang belum terbukti. Terlalu banyak orang menertawakan sebelum mencoba memahami. Terlalu banyak yang meminta hasil sebelum mereka bersedia mendengar. Maka lahirlah rasa malu yang samar, rasa takut ditertawakan, rasa tidak layak karena belum bisa menghasilkan. Tapi, apa benar ide tidak berharga hanya karena belum menghasilkan uang? Stoikisme justru menekankan hal yang sebaliknya. Gagasan adalah akar kebajikan. Uang bisa hilang, tapi kebajikan, pemikiran, dan nilai yang hidup dalam diri seseorang itu jauh lebih tahan lama dari sekadar nominal. Epictetus berkata bahwa hanya orang bijak yang benar-benar kaya karena mereka memiliki hal-hal yang tak bisa dirampas. Gagasan memberi arah, memberi kompas, tapi memang jalan menuju realisasinya tidak selalu cepat. Di tengah dunia yang menghargai kecepatan, ide dianggap lambat. Seringkali, yang dipuja adalah yang bisa dilihat, dihitung, dan dijual. Maka tidak mengherankan jika banyak pemikir hebat baru dihargai setelah mereka tiada. Bukan karena tiba-tiba dunia menjadi lebih cerdas, tapi karena butuh waktu untuk melihat bahwa apa yang dulu ditolak ternyata menyelamatkan. Fenomena ini terjadi berulang dalam sejarah. Lihat bagaimana gagasan Galileo dihukum oleh institusi pada zamannya. Atau Socrates, yang dipaksa menenggak racun karena dianggap merusak moral publik. Tapi justru dari merekalah muncul fondasi berpikir kritis dan integritas moral yang kita kagumi hari ini. Mengapa ini terjadi? Karena sistem yang dibangun oleh manusia seringkali lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Status quo punya kecenderungan defensif. Ide yang mengguncang dianggap ancaman, terutama jika datang dari mereka yang tidak punya kuasa. Maka jika kamu punya ide besar, tapi tidak punya modal, jangan heran kalau kamu akan diabaikan. Bukan karena idemu buruk, tapi karena kamu belum memiliki bahasa yang dipahami oleh pasar. Tapi disinilah titik baliknya. Justru karena itulah kamu harus mempertahankan gagasanmu. Karena satu-satunya hal yang membuatmu tetap waras di dunia yang penuh kebisingan adalah arah yang kamu pilih sendiri. Bahkan jika belum ada yang mengikuti, bahkan jika belum ada hasilnya. Seperti banyak orang yang rela meninggalkan kenyamanan hanya untuk satu hal, merasa hidupnya benar-benar hidup. Apakah itu idealisme? Bisa iya, tapi seringkali itu justru reaksi dari hidup yang terlalu lama dijalani hanya demi bertahan. Banyak orang yang sudah punya semuanya, gaji besar, fasilitas lengkap,
stabilitas materi, tapi merasa ada lubang dalam dirinya yang tidak bisa diisi. Lalu pada satu titik, mereka memilih kehilangan segalanya, hanya untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dan seringkali yang mereka cari bukan dunia yang lebih baik, tapi diri mereka sendiri, yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk kesuksesan semu. Di tengah kondisi ini, muncul realitas baru. Banyak orang sebenarnya menyimpan ide besar, tapi memilih diam. Karena takut ditertawakan, takut dibilang tidak realistis, atau takut dikira sedang berkhayal tanpa fondasi. Padahal, mereka sedang menanggung beban besar di dalam pikirannya. Setiap malam berpikir, mencatat, membangun narasi yang belum tentu akan mereka sampaikan. Dan sayangnya, jika terus dibiarkan, ide itu perlahan akan layu. Bukan karena salah, tapi karena tak diberi ruang tumbuh. Ada kemungkinan bahwa kecemasan yang kita rasakan selama ini bukan karena kita miskin, bukan karena kurang penghasilan, tapi karena kita tidak tahu lagi untuk apa kita hidup. Karena kita tidak sedang membangun apa-apa, selain memenuhi tuntutan sistem yang menukar nilai diri kita dengan saldo rekening. Tapi mari kita lihat ini dengan kepala dingin. Gagasan bukan berarti harus naif, kita tetap perlu realistis. Ide tanpa rencana adalah ilusi, tapi uang tanpa arah juga tidak lebih baik. Dan seringkali hidup menuntut kita untuk menyeimbangkan keduanya. Bagaimana tetap memelihara gagasan, tapi tidak lupa mengatur strategi agar bisa bertahan. Ini bukan soal idealisme kosong, tapi soal integritas. Bertahan di jalan yang kita yakini, tanpa mengorbankan akal sehat. Kadang, gagasan besar tidak butuh dana besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyampaikannya, komunitas yang mendukung, dan waktu yang tepat. Banyak ide yang akhirnya mengubah dunia justru lahir di garasi, di kamar kecil, di catatan pribadi yang tidak pernah dibaca siapa-siapa, sampai tiba waktunya. Apakah kita sedang menunggu waktu itu? Atau kita sedang membunuhnya pelan-pelan karena terlalu takut? Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Nilai, pikiran, dan tindakan kita. Jika gagasanmu lahir dari prinsip dan bukan ego, maka ia akan menemukan jalannya sendiri. Tidak harus sekarang, tapi ia akan bertahan, dan itu lebih dari cukup. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi tentang seberapa berani kamu menciptakan sesuatu yang membuatmu utuh. Jadi kalau hari ini kamu punya ide, tapi belum ada yang mendukung, jangan langsung menyerah. Mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang belum bisa dimengerti oleh zamannya. Dan itu bukan masalah. Yang penting, kamu sendiri mengerti. Kenapa kamu tidak bisa membiarkannya mati? Poin 3. Menciptakan jalan hidup sendiri. Kadang kita tidak benar-benar tersesat. Kita hanya sedang berdiri di tempat yang belum pernah dilewati siapapun. Sunyi. Tak ada petunjuk. Tak ada arah jelas. Tapi juga, tidak ada kebisingan. Dan di ruang sunyi semacam itu, seseorang bisa mulai mendengar kembali suara hatinya sendiri. Di titik tertentu, kita sadar bahwa hidup bukan sekadar mengikuti jalur yang digariskan. Bukan soal gelar, bukan soal urutan usia menikah, bukan soal pekerjaan yang tampak aman di mata banyak orang. Tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang mengapa kita hidup, bukan hanya bagaimana. Bukan perkara mudah, memilih untuk keluar dari kerumunan adalah keputusan yang menyakitkan. Sebab, kita dilahirkan di dunia yang dari awal sudah menyiapkan template. Begini loh, seharusnya hidup itu. Dan saat seseorang berkata, "Tidak, saya ingin arah sendiri," maka pertanyaan, kritik, bahkan pengucilan bisa jadi harga yang harus dibayar. Tapi yang menarik, banyak orang yang mengambil langkah itu bukan karena ingin terlihat berbeda. Justru karena mereka tidak sanggup lagi hidup dengan kebohongan kecil setiap hari. Tidak tahan pura-pura bahagia di jalur yang tidak pernah mereka pilih sejak awal. Mereka yang tampaknya keras kepala itu, sebenarnya sedang berjuang mempertahankan akal sehat mereka. Dan anehnya, justru karena mereka menolak untuk jadi bagian dari kebisingan itulah, mereka mulai menemukan jalan. Bukan jalan yang sudah ada, tapi jalan yang mereka bangun sendiri. Pelan-pelan.
sambil gemetar, kadang sambil menangis. Stoikisme menyebutnya sebagai proses kembali pada kebajikan. Mengarahkan hidup bukan pada kemauan orang lain, tapi pada prinsip. Karena dalam filosofi ini, hidup yang berharga bukan yang dipenuhi tepuk tangan, tapi yang selaras dengan nilai terdalam, yang tidak berubah meskipun dunia berubah. Tapi kenapa masih banyak yang ragu? Sederhana saja, karena berbeda itu melelahkan. Ketika kamu mulai mengambil jalurmu sendiri, kamu akan bertemu pertanyaan yang menyebalkan. Yakin kamu nggak nyesel nanti? Atau yang lebih tajam, memangnya kamu siapa sampai bisa merasa tahu jalan yang lebih baik? Kata-kata itu terasa kecil, tapi bisa mengguncang keyakinan. Apalagi kalau datang dari orang yang kamu hormati. Di sisi lain, ada rasa sepi. Tidak semua orang akan paham. Bahkan orang terdekat bisa jadi yang pertama menjauh. Tapi mungkin justru dari kesepian itu, kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada suara lain yang lebih keras dari suara hatimu. Beberapa orang menyebut ini sebagai pelarian. Tapi sebenarnya, pelarian hanya terjadi kalau kamu lari dari rasa takut. Kalau kamu justru mendekati dirimu sendiri, itu bukan pelarian. Itu keberanian. Dan keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap berjalan meski takut. Tidak sedikit yang akhirnya memilih diam, bertahan di sistem yang menekan, karena takut kehilangan jaring pengaman. Tapi yang jarang dibicarakan adalah, sistem itu sendiri kadang jadi jebakan psikologis. Kita diterima, tapi dengan syarat. Kita dihargai, tapi harus memotong bagian dari diri kita. Sampai akhirnya kita tidak tahu lagi siapa yang sedang kita mainkan. Itulah mengapa orang yang memilih menciptakan jalannya sendiri, meski belum sampai tujuan, seringkali tampak tenang. Bukan karena tidak lelah, tapi karena mereka tidak lagi perlu pura-pura. Mereka tahu mereka belum tiba, tapi mereka yakin sedang mengarah ke sesuatu yang mereka sendiri percaya. Dan yang menarik, semakin dalam kamu masuk ke jalanmu sendiri, kamu mulai melihat satu pola, kamu bukan sendirian. Banyak orang juga diam-diam sedang membangun jalannya masing-masing. Tidak semua berteriak, tidak semua aktif di media sosial. Tapi mereka ada. Mereka yang memilih menunda validasi demi menjaga integritas. Secara psikologis, ini sangat masuk akal. Otonomi, menurut teori self-determination, adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita butuh merasa punya suara, merasa bahwa keputusan hidup bukan hanya hasil desakan sosial, tapi pilihan sadar. Tanpa itu, hidup berubah jadi rutinitas biologis, bangun, kerja, konsumsi, tidur, tanpa makna. Tapi perlu kita sadari, jalan ini bukan bebas dari bahaya. Ia sering penuh ketidakpastian. Kadang tak terlihat hasilnya. Kadang kita bahkan mempertanyakan, apakah ini semua layak? Tapi justru karena itulah ia berharga. Karena tidak semua orang sanggup menjalaninya. Maka realistisnya, kita perlu strategi. Kamu butuh tahu nilai-nilai apa yang tak bisa kamu kompromikan. Itu fondasi. Kamu juga perlu ruang untuk menyendiri, supaya suara orang lain tidak terus membentuk keputusanmu. Tapi kamu juga butuh komunitas, bukan untuk validasi, tapi untuk menjaga agar kamu tidak tersesat dalam ego sendiri. Dan yang tak kalah penting, kamu butuh disiplin kecil. Bukan lompatan besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Menulis, merenung, membangun, menolak tawaran yang tidak sesuai nilai, menerima pekerjaan yang mungkin kecil, tapi membuatmu tetap utuh. Stoik menyebutnya dengan prinsip hidup sesuai dengan alam, dalam arti hidup selaras dengan hakikat rasional dan etis manusia. Ketika kamu sudah tidak bisa lagi memaksakan diri ikut jalan umum, itu bukan kegagalan. Itu bisa jadi sinyal bahwa kamu diminta jadi kompas. Bukan pengikut peta, tapi tetap ada risiko. Ketika kamu hidup terlalu lama di luar sistem, kamu bisa kelelahan. Kamu bisa kehilangan orientasi. Dan saat itu, penting untuk tidak menjadi keras kepala pada ego. Membangun jalan sendiri bukan berarti menutup telinga. Justru kamu perlu makin jernih, makin terbuka, tapi juga makin selektif.
Akhirnya pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku lakukan agar diterima? Tapi berubah menjadi, apa yang harus aku pertahankan agar tetap jujur pada diriku sendiri? Dan kadang, pertanyaan itu sudah cukup jadi arah. Karena ketika tidak ada peta, satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah kompas dari dalam. Poin keempat, beradaptasi dengan perubahan. Kadang, perubahan datang begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa kesempatan bersiap. Seseorang yang semula begitu yakin dengan arah hidupnya bisa tiba-tiba limbung hanya karena satu hal kecil. Rutinitas yang hilang, relasi yang putus, rencana yang gagal. Dan anehnya, bukan perubahan itu sendiri yang paling menyakitkan, tapi ketidakpastian yang mengikutinya. Pikiran kita, sedari kecil, memang diajarkan untuk percaya pada keteraturan, bahwa kalau kita rajin, kita berhasil. Kalau kita baik, kita disukai. Kalau kita rencanakan dengan matang, semuanya akan berjalan sesuai kehendak. Tapi hidup tidak sepatuh itu. Ia berbelok seenaknya. Ia membatalkan agenda yang kita susun dengan sepenuh hati. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Bukan soal apa yang hilang, tapi bagaimana kita menyikapinya. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Seringkali, kita lebih takut melepaskan daripada kehilangan. Karena yang dilepaskan biasanya masih melekat. Masih terasa. Masih hidup di ingatan. Padahal bisa jadi, justru itulah yang membuat kita tidak maju. Terlalu sibuk menggenggam masa lalu yang tak lagi relevan. Itulah mengapa banyak orang berkata, saya sudah ikhlas, padahal langkahnya tidak bergerak. Atau mengatakan, saya bisa menghadapi ini, tapi tubuhnya penuh ketegangan yang disimpan diam-diam. Dan yang lebih dalam, ada rasa malu. Seolah kalau kita berubah arah, itu berarti kita salah. Padahal kadang, bukan kita yang salah, tapi kondisi yang memang sudah tidak bisa lagi dihuni. Tapi ego. Ego tidak suka mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali. Ia ingin tetap mengatur, tetap menang, tetap terlihat tahu arah. Maka muncullah ilusi, bertahan demi harga diri, bukan demi kebaikan diri. Lalu muncullah satu pertanyaan, sampai kapan kita akan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan? Disinilah banyak orang mulai goyah. Karena berpikir logis itu mudah, tapi menerima bahwa logika terbaik pun kadang tak bisa mengubah kenyataan. Itu jauh lebih sulit. Penelitian dari Psychology Today menyebutkan bahwa otak manusia punya kecenderungan besar untuk mencari kepastian. Sistem limbik kita bereaksi negatif terhadap ketidakpastian karena ia membaca itu sebagai potensi bahaya. Jadi bukan karena kita lemah, tapi karena secara biologis pun kita memang dibuat tidak nyaman dengan sesuatu yang tak pasti. Tapi di sisi lain, terlalu lama mempertahankan stabilitas juga punya harga. Kita bisa jadi apatis. Kita bisa mati rasa. Atau lebih buruk, kita mulai mengejek orang yang berubah karena kita diam-diam iri mereka berani. Disinilah stoikisme mengambil peran penting. Filsafat ini mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari tatanan alam. Kita tidak diminta untuk mengendalikannya, tapi belajar menghadapinya tanpa kehilangan akal sehat, tanpa kehilangan karakter, tanpa kehilangan pegangan batin. Amor fati, mencintai nasib. Sebuah konsep yang bukan tentang pasrah buta, tapi kemampuan untuk menerima realitas dengan terbuka, bahkan ketika realitas itu menghancurkan rencana pribadi kita. Karena kadang, kehancuran adalah satu-satunya pintu masuk bagi kejelasan. Saat tidak ada yang tersisa, kita akhirnya berhenti berpura-pura. Dan jika kita cermati, di dunia yang terus bergerak cepat seperti sekarang, ketangguhan bukan milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang lentur, yang bisa merespons, bukan hanya bertahan, yang bisa menyesuaikan tanpa kehilangan nilai, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus merombak semuanya dari awal. Ada kisah menarik dari riset British Psychological Society soal identitas dan perubahan. Ketika seseorang kehilangan banyak dalam waktu singkat, pekerjaan, pasangan, tempat tinggal,
Ada dua kemungkinan ekstrim yang bisa terjadi. Ia bisa runtuh total, atau justru membangun ulang hidupnya dari fondasi yang lebih jujur. Yang membedakan? Fleksibilitas berpikir. Mereka yang mampu menata ulang narasi hidupnya. Bukan sekadar mengulang narasi lama, lebih mungkin pulih dan tumbuh. Dan mungkin, di sanalah letak kekuatan tersembunyi manusia. Kemampuan untuk menulis ulang cerita, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kejujuran. Coba tanya dirimu sendiri, apakah kamu masih berpegang pada rencana yang sudah tidak sesuai kenyataan, hanya karena kamu takut terlihat gagal? Apakah kamu merasa harus tetap berada di jalur lama, hanya karena itu yang selama ini dikenal orang tentang dirimu? Sangat mungkin, ada suara dalam dirimu yang selama ini diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena tidak diberi ruang. Mungkin itu suara yang ingin berkata, sudah cukup. Kita butuh arah baru, tapi seringkali kita menolaknya. Karena arah baru berarti mengakui bahwa arah lama tak lagi bekerja. Dan itu menyakitkan. Namun, yang perlu kita pahami, beradaptasi bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, ini tentang memilih ulang dengan kesadaran penuh. Tentang menimbang ulang apa yang benar-benar penting. Tentang mengatur ulang prioritas, bukan membuang prinsip. Dan ini bukan hal yang instan. Diperlukan latihan, disiplin, kesiapan untuk merasa gagal sesekali. Premeditatio malorum, latihan mental ala stoik yang membayangkan kemungkinan terburuk. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi agar tidak kaget ketika hidup membelok. Ini bukan pesimisme. Ini cara menjaga kewarasan di tengah dunia yang tak bisa diprediksi. Karena kalau kita pikirkan baik-baik, orang-orang yang tampak siap saat krisis datang, sering bukan karena mereka tahu masa depan, tapi karena mereka sudah pernah memikirkan skenario buruk itu sebelumnya. Mereka bukan peramal, mereka hanya lebih siap mental. Tentu, tidak semua perubahan harus diterima. Ada kalanya kita perlu melawan, tapi membedakan mana yang harus diterima dan mana yang harus diperjuangkan. Itulah kebijaksanaan, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tidak terjebak pada ego. Kalau kita cukup jujur untuk bertanya, apakah aku menolak karena aku yakin atau karena aku takut? Di akhir hari, bukan rencana kita yang membuat kita tak terkalahkan, tapi cara kita menjawab kegagalan rencana itu dengan kepala dingin, hati yang tetap jernih, dan pijakan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Mungkin selama ini kita tidak butuh jaminan bahwa hidup akan berjalan sesuai harapan. Kita hanya butuh keyakinan bahwa meski semuanya berubah, kita tetap bisa berdiri, tanpa harus kehilangan diri. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku pertahankan? Tapi, apa yang boleh aku lepaskan, agar aku bisa bertumbuh? Poin kelima, mengembangkan visi jangka panjang. Dalam hidup yang serba cepat ini, pertanyaan yang kerap muncul bukan lagi, apa yang kamu cita-citakan, tapi apa yang sudah kamu capai. Orang lebih tertarik pada hasil dibanding arah, lebih peduli pada pencapaian sesaat daripada proses jangka panjang yang mungkin tidak kasat mata. Dan disinilah banyak dari kita kehilangan sesuatu yang tak terlihat, visi. Bukan karena kita bodoh, bukan pula karena tidak mau bermimpi. Tapi realita sehari-hari kerap memaksa kita untuk fokus bertahan. Setiap hari terasa seperti pertempuran baru. Ada tagihan, ada ekspektasi, ada tekanan sosial yang memaksa kita untuk terus tampak sibuk. Kadang, bahkan untuk sekadar duduk dan berpikir jernih tentang masa depan pun terasa seperti kemewahan. Tapi kalau jujur, bukankah justru dalam tekanan seperti itu, arah seharusnya jadi prioritas? Kita hidup di dunia yang mendorong respons cepat, namun jarang memberi ruang untuk perencanaan mendalam. Platform digital, media sosial, bahkan obrolan sehari-hari lebih sering membentuk budaya adu cepat, bukan adu ketahanan. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa saja menghabiskan separuh hidup untuk mengikuti ritme orang lain, tanpa pernah benar-benar tahu kemana kita sedang menuju.
Dalam riset yang dilakukan oleh Stanford dan Templeton Foundation, ditemukan bahwa orang yang memiliki visi hidup jangka panjang cenderung lebih sehat secara mental dan fisik. Tapi ada satu catatan penting. Visi itu hanya berfungsi jika seseorang memiliki stabilitas dasar. Kebutuhan dasar tercukupi, ada rasa aman, dan lingkungan yang tidak terlalu toksik. Artinya, visi bukan tentang sekadar berpikir besar, tapi tentang memelihara nyala batin yang tetap menyala bahkan saat hidup terasa redup. Ini bukan perkara besar kecilnya mimpi, tapi bagaimana kita tetap menjaga arah ketika dunia mendorong kita ke semua arah. Pertanyaannya, kenapa banyak dari kita kehilangan arah itu? Salah satu penyebabnya mungkin sederhana, tapi menyakitkan. Terlalu sering dikhianati oleh harapan. Setiap kali rencana besar gagal, ada bagian dari diri kita yang runtuh. Dan seiring waktu, orang belajar untuk tidak berharap terlalu tinggi. Mereka menghindari imajinasi jangka panjang karena takut kecewa terlalu dalam. Mereka mulai percaya bahwa berpikir jauh itu hanya cocok untuk orang-orang yang sudah aman. Tapi justru di situ letak kesalahannya. Karena berpikir jangka panjang bukan soal punya privilege. Itu soal tanggung jawab. Bukan terhadap dunia luar, tapi terhadap versi terbaik dari diri sendiri. Kalau dipikir lebih dalam, manusia itu makhluk yang aneh. Kita bisa membayangkan masa depan puluhan tahun ke depan, tapi sering terseret oleh tekanan satu hari buruk. Kita bisa punya cita-cita tinggi, tapi mundur hanya karena satu komentar sinis. Dan seringnya, kita memilih aman, bukan karena tidak bisa, tapi karena diam-diam kita takut. Kalau visi kita ternyata tidak tercapai, apa artinya semua pengorbanan ini? Disinilah stoikisme mengambil posisi unik. Ia tidak mengajarkan kita untuk menunggu keberuntungan, tapi melatih kita untuk menciptakan kerangka batin yang tahan banting. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup hanyalah serpihan waktu, bahwa tindakan hari ini adalah bagian dari mosaik panjang yang akan dikenang atau ditinggalkan. Dan ini bukan motivasi kosong. Ini kerangka pikir, bahwa meski hasil tidak dijamin, arah tetap harus dijaga. Jika kamu pernah bertanya, apa gunanya berpikir jauh kalau hari ini saja masih sulit? Maka kamu sedang menyentuh pertanyaan yang paling mendasar tentang hidup. Tapi di balik itu ada pilihan. Apakah kamu akan membiarkan tekanan hari ini merusak struktur hidupmu? Atau justru menjadikan tekanan itu sebagai penguat fondasi untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Banyak orang diam-diam membangun sesuatu untuk 20-30 tahun ke depan, tanpa perlu validasi sosial. Mereka bukan antisosial. Mereka hanya tahu bahwa kilau sesaat sering mengalihkan perhatian dari yang lebih penting. Mereka tidak tergesa, tidak riuh, tapi langkahnya konsisten. Coba perhatikan. Orang yang memelihara visi jangka panjang biasanya mengambil keputusan yang tidak populer. Mereka menolak promosi instan yang tidak sesuai nilai. Mereka tidak mengikuti tren karena tahu bahwa arah mereka berbeda. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan hasil karena tahu bahwa benih yang baik butuh waktu untuk tumbuh. Mereka mungkin terlihat biasa saja di luar, tapi dalam diam mereka menyusun strategi. Tidak heboh dengan pencapaian singkat, tapi dalam batin ada keteguhan yang tidak bisa diukur dengan angka atau like. Dan itu cukup, karena bukan suara keras yang menentukan masa depan, tapi langkah yang konsisten. Bahkan di tengah dunia yang penuh kebisingan, suara dari dalam, yang jernih, yang tenang, yang tidak tergesa, itu yang membawa kita lebih jauh. Tentu, ada risikonya. Visi jangka panjang bisa menjadi beban jika terlalu idealis atau terlalu kaku. Bisa membuat kita mengabaikan kesejahteraan hari ini. Bisa menimbulkan frustrasi jika hasil tidak sesuai ekspektasi. Tapi stoikisme tidak pernah menyuruh kita menjadi robot. Ia mengajarkan untuk fleksibel pada jalan, tapi keras kepala pada nilai. Jika kamu merasa tersesat, mungkin bukan karena kamu tidak punya arah, tapi karena kamu belum punya ruang untuk mendengar arah batinmu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk bertahan, sampai lupa bahwa kamu juga bisa merancang. Dan kalau kamu bertanya, haruskah aku punya visi besar? Jawabannya tidak mutlak. Tapi kamu perlu satu hal, arah.
Karena tanpa arah, kamu tidak sedang berjalan. Kamu sedang hanyut. Hidup dengan visi jangka panjang bukan tentang jadi orang hebat, tapi tentang jadi orang yang tahu apa yang sedang dia perjuangkan, bahkan saat hasilnya belum tampak. Dan kadang, itu cukup untuk membuatmu tak terkalahkan, bukan oleh dunia luar, tapi oleh keraguan yang hidup di dalam diri sendiri. Jadi, bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa pasti kamu melangkah. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan hari ini, tapi seberapa jujur kamu menanam benih untuk hari esok. Dan kalau kamu merasa sendirian dalam proses ini, percayalah, banyak orang yang sedang berjalan dalam diam. Mereka tidak berisik, tapi mereka tahu, hidup ini terlalu berharga untuk hanya dijalani tanpa arah. Poin ke-6, pertumbuhan pribadi melalui refleksi diri. Ada momen-momen dalam hidup ketika dunia luar tidak lagi terdengar, ketika riuhnya pencapaian, tekanan sosial, dan kebisingan ambisi tak lagi membius. Yang tersisa hanya keheningan yang asing. Dan satu pertanyaan sederhana. Siapa aku sebenarnya tanpa semua topeng itu? Biasanya pertanyaan itu datang di malam-malam ketika tubuh sudah kelelahan, tapi pikiran belum mau diam. Mungkin setelah kehilangan sesuatu. Atau saat sudah mendapatkan banyak, tapi entah kenapa tetap kosong. Di titik itu, kita mulai menyadari. Mungkin bukan dunia yang harus diubah, tapi cara kita bercermin. Namun bercermin ke dalam bukan perkara nyaman. Sebab tak semua orang siap melihat dirinya tanpa pembelaan, tanpa pencitraan, tanpa peran yang biasa dijadikan alasan. Kita tumbuh di lingkungan yang lebih menghargai penampilan luar daripada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Bertanya, apa kabar? Lebih mudah daripada bertanya, apa yang sedang kau hindari? Dan mungkin itu sebabnya refleksi sering disalahpahami sebagai tanda krisis, kelembekan, bahkan kelemahan. Padahal justru saat kita mulai berani menghadapinya, itulah tanda seseorang sedang bertumbuh. Riset dari Jay Tyler pada 2022 membuktikan bahwa refleksi mendalam bisa membawa dua efek sekaligus. Kesejahteraan batin dan distres psikologis. Artinya, bertumbuh tidak selalu terasa indah, bahkan seringnya menyakitkan. Tapi rasa sakit itu bukan musuh. Ia adalah alarm bahwa ada yang selama ini kita pendam dan sudah waktunya diurai perlahan. Kita bisa memulai dengan hal sederhana. Memperhatikan kenapa kita marah pada hal-hal tertentu. Mengapa kita selalu mencari pembenaran saat dikritik? Mengapa kita sulit memaafkan diri sendiri? Semua itu bukan hanya reaksi, tapi pintu menuju trauma yang belum selesai, harapan yang dikubur hidup-hidup, atau nilai yang sebenarnya bukan milik kita, hanya diwariskan oleh ekspektasi orang lain. Refleksi sejati tidak datang dari membaca quotes bijak atau mencatat goals tahunan. Ia datang dari keberanian melihat ke belakang tanpa membenci masa lalu. Dari kemampuan mempertanyakan narasi lama tanpa harus membakar semuanya. Dan dari kesediaan mendengar suara diri, walau isinya bukan pujian, tapi kejujuran. Marcus Aurelius dulu menulis jurnal tiap malam, bukan untuk terlihat bijak, tapi untuk memahami apa yang bisa ia perbaiki dari dirinya sendiri. Bukan menyiksa diri, tapi menyelamatkan integritas. Inilah esensi stoikisme yang sering disalahpahami. Bukan menjadi kebal rasa sakit, tapi menjadi sahabat dari rasa sakit. Agar bisa menatanya, bukan lari darinya. Ada orang yang tampak sukses, dipuja, dicari banyak orang. Tapi tiba-tiba menghilang. Tidak lagi aktif, tidak lagi mengejar validasi, lalu diam-diam mulai menulis, menyepi, menolak tawaran yang dulunya ia impikan. Banyak yang menyangka ia jatuh atau gagal, padahal bisa jadi, itu bukan kejatuhan, tapi reinkarnasi batin. Karena ada versi dirinya yang selama ini tak pernah diberi ruang untuk bicara. Dan ini bukan kisah langka, banyak dari kita sebenarnya menyimpan luka, bukan karena masa lalu terlalu gelap, tapi karena kita belum berani memeriksanya dengan mata terbuka. Kita menundanya, sibuk bertahan hidup,
tapi tetap ada rasa di dalam dada bahwa sesuatu belum selesai. Refleksi membantu kita mengenali perbedaan antara rasa bersalah yang sehat dan rasa malu yang destruktif. Ia mengajari kita memisahkan penyesalan yang membangun dari rumination yang melelahkan. Ia menunjukkan bahwa mungkin kita tidak perlu terus menyalahkan diri, tapi juga tidak bisa terus menipu diri. Kadang, setelah refleksi yang jujur, seseorang memilih jalan yang tidak populer, meninggalkan pekerjaan yang mapan, menjauh dari relasi yang toksik, atau berhenti membuktikan diri ke orang yang tak pernah peduli. Bukan karena impulsif, tapi karena akhirnya sadar. Hidup ini bukan soal menang, tapi soal pulang ke nilai yang benar-benar selaras dengan jiwanya. Dan ya, bisa jadi ada momen jatuh, ada rasa sendirian, tapi tenang. Itu bukan tanda kamu salah arah. Itu tanda kamu sedang meruntuhkan bangunan lama untuk memberi ruang pada arsitektur baru, yang lebih jujur, lebih utuh, dan lebih tahan lama. Kita tak pernah bisa mengontrol bagaimana dunia melihat kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melihat diri sendiri. Apakah dengan kebencian, atau dengan belas kasih? Apakah dengan ilusi, atau dengan keberanian? Jadi, saat kamu mulai merasa tidak nyaman dalam hidupmu yang sekarang, jangan buru-buru menganggap itu kegagalan. Mungkin itu undangan untuk melihat ke dalam, untuk berhenti sejenak, dan bertanya, apakah aku sudah jujur pada diriku sendiri? Karena pada akhirnya, refleksi diri bukan soal menjadi orang baru, tapi menjadi versi dirimu yang selama ini tertahan, hanya karena kamu terlalu sibuk membahagiakan dunia, dan lupa bahwa kamu pun layak diberi ruang untuk bertumbuh. Poin ketujuh, memanfaatkan kesulitan sebagai kekuatan. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa sebagian orang justru semakin tajam, semakin kuat, setelah melalui kesulitan yang luar biasa? Sementara yang lain, dengan luka yang tampaknya sama, malah tenggelam, hilang arah, atau bahkan menghilang dalam keramaian? Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang mau menghadapinya, bukan hanya menghindarinya. Tentang siapa yang cukup sadar untuk memproses, bukan cuma menumpuk rasa sakit dan menyebutnya kebal. Karena faktanya, banyak dari kita tidak pernah benar-benar sembuh. Kita hanya terbiasa. Kita menyebut itu move on, padahal hanya sedang berlari dari diri sendiri. Sampai akhirnya tubuh lelah, dan luka itu muncul lagi, dalam bentuk lain. Mudah marah, cemas terus-menerus, atau ambisi yang tidak pernah puas. Tapi ada juga yang memilih jalan berbeda, jalan yang lebih sunyi, lebih lambat, tapi jauh lebih jujur. Sebuah studi dari Merker dan Zoellner, 2004, menyebut bahwa tidak semua pertumbuhan pasca trauma itu sehat. Ada yang konstruktif, benar-benar berubah jadi pribadi baru yang lebih kuat. Tapi ada juga yang ilusi. Kelihatan sembuh, padahal hanya menumpuk luka dengan narasi palsu agar bisa bertahan hidup secara sosial. Hati belum selesai, tapi mulut sudah menjelaskan semuanya seolah baik-baik saja. Kamu pasti pernah lihat orang seperti itu. Atau mungkin kamu sendiri pernah di posisi itu. Dalam stoikisme, luka bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan, tapi juga bukan sesuatu yang harus kamu bawa kemana-mana untuk jadi identitas. Luka itu titik awal, tempat kamu memulai perjalanan baru, bukan tempat tinggal. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mengubah luka menjadi kekuatan tanpa harus pura-pura kuat? Langkah pertama bukan bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi, apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Luka tidak selalu punya jawaban logis. Tidak semua pengkhianatan bisa dijelaskan. Tidak semua kehilangan bisa diterima. Tapi kamu bisa memilih apa yang kamu lakukan setelahnya. Refleksi di sini bukan sekadar berpikir, tapi menyelam. Melihat ulang cerita hidupmu dengan mata baru. Apa pola yang sering berulang? Apakah kamu sering dikhianati karena terlalu percaya? Atau sering kecewa karena berharap dari orang yang belum tentu peduli? Menyadari pola ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mengambil alih arah.
Karena semakin kamu tahu dari mana rasa sakitmu berasal, semakin kamu bisa menuntunnya ke tempat yang kamu pilih. Bukan lagi jadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Dalam proses ini, jangan lupakan satu hal. Kekuatan sejati itu tenang. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Orang yang benar-benar sudah mengubah lukanya akan terasa berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya bikin orang merasa aman. Ia tidak membalas, bukan karena takut, tapi karena dia sudah selesai dengan perangnya sendiri. Kamu bisa mengenali orang seperti ini dari cara mereka diam saat dihina, dari caranya menolong tanpa pamrih, dari caranya memaafkan bukan karena lemah, tapi karena ia sudah melihat sisi tergelap manusia dan tetap memilih jadi cahaya. Dan ya, kadang motivasi itu memang datang dari rasa takut untuk kembali terluka. Tapi bukan berarti itu buruk, karena dari situ sering lahir dorongan yang sangat kuat untuk tumbuh. Dorongan untuk tidak mengulang kisah yang sama. Dorongan untuk membuktikan, bukan ke dunia, tapi ke diri sendiri, bahwa luka ini tidak akan menentukan akhir cerita. Apakah semua orang bisa mencapai titik ini? Tidak juga, karena butuh keberanian untuk tidak lagi memakai luka sebagai tameng. Butuh kedewasaan untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku sedang berproses." Dan yang lebih sulit lagi, butuh waktu, butuh ruang, butuh kesabaran dari diri sendiri. Narasi populer sering menyuruhmu untuk segera bangkit, untuk jadikan luka sebagai kekuatan, tapi tanpa memberimu waktu untuk menangis, tanpa ruang untuk merasa. Akibatnya, luka itu jadi senjata, bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang balik. Bukan untuk membangun, tapi untuk menutupi ketakutan. Padahal transformasi tidak terjadi dalam tergesa-gesa. Dalam banyak kasus, seperti pada teori post-traumatic growth, pertumbuhan itu hadir justru di tengah ketidakpastian, di tengah rasa kehilangan arah. Dan itulah letak keindahannya. Kamu tidak tahu kapan tepatnya kamu menjadi lebih kuat. Kamu hanya tiba-tiba sadar, aku tidak lagi terjatuh karena luka yang sama. Kamu yang dulunya selalu merasa tidak layak, kini mulai belajar menetapkan batas. Kamu yang dulu takut ditinggalkan, sekarang lebih tenang berjalan sendiri. Kamu yang dulu butuh validasi, kini lebih percaya pada suara hatimu sendiri. Itulah kekuatan sejati. Ia tidak berisik, ia tidak pamer, ia hanya terasa. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Poin ke-8. Kepemimpinan dan pengaruh. Pernahkah kamu diam-diam merasa punya sesuatu untuk disampaikan, tapi menahannya karena takut dianggap ambisius? Atau di tengah obrolan biasa, kamu menyadari banyak orang ternyata mendengarkanmu lebih dalam dari yang kamu kira? Bukan karena kerasnya suaramu, tapi karena ada sesuatu di cara berpikirmu yang membawa arah. Tapi kamu ragu, karena tak pernah benar-benar melihat dirimu sebagai pemimpin. Padahal, banyak pemimpin sejati justru tidak menyadari bahwa dirinya punya pengaruh. Mereka tidak mencari sorotan, tapi dalam diam, kehadiran mereka seperti kompas. Membuat orang merasa aman untuk berpikir sendiri. Itu mungkin dirimu. Kepemimpinan bukan tentang posisi, gelar, atau sorakan massa, tapi tentang ketenangan di tengah kericuhan, tentang tetap berpikir jernih ketika semua orang panik, dan tentang keberanian mengambil keputusan meski tahu risikonya adalah disalahpahami. Di titik ini, banyak orang jatuh dalam ilusi pengaruh. Mereka menyangka bahwa bisa memimpin berarti boleh menguasai, bahwa bisa bicara berarti harus didengar. Tapi pengaruh sejati bukan berasal dari dominasi. Ia lahir dari integritas, dari konsistensi antara apa yang dikatakan dan bagaimana seseorang hidup sehari-hari, bahkan saat tak ada yang menyaksikan. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Duarte dan tim 2021 menunjukkan bahwa pemimpin yang autentik, yang sadar diri, jujur, dan konsisten dengan nilai moralnya, secara signifikan meningkatkan semangat, kreativitas, dan daya tahan orang-orang di sekitarnya. Tapi apa artinya autentik di dunia yang dipenuhi topeng sosial? Disinilah banyak orang terjebak.
Mereka ingin menjadi pemimpin karena ingin diperhitungkan, ingin menunjukkan bahwa mereka bukan siapa-siapa yang dulu pernah diremehkan. Tapi pemimpin yang baik tidak memimpin untuk membuktikan apa-apa. Ia memimpin karena sadar, kalau ia diam, kerusakan akan terjadi. Ia tidak ingin menjadi pusat. Ia hanya tidak tahan melihat arah yang salah dibiarkan tanpa koreksi. Dan yang menyedihkan, dunia seringkali tidak memberi ruang bagi tipe pemimpin seperti ini. Sistem modern lebih suka mereka yang bisa tampil, menjual narasi manis, atau menciptakan konflik agar jadi pusat perhatian. Orang-orang yang senyap, tapi jujur, sering tenggelam, tidak dilirik. Padahal mereka adalah pondasi yang menjaga kewarasan banyak kelompok. Tapi meski ruangnya kecil, ia tetap ada. Ada komunitas kecil yang menghargai kejujuran lebih dari sensasi. Ada tim yang butuh kehadiran pemimpin yang tidak hanya bicara, tapi hadir penuh saat dibutuhkan. Dan ada generasi muda yang sedang mencari figur yang bisa diikuti bukan karena terkenal, tapi karena benar. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa menjadi pemimpin seperti ini akan membuatmu populer. Justru sebaliknya, kamu bisa jadi tidak dianggap, kamu bisa jadi disalahpahami, tapi kamu tahu bahwa kamu memimpin bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu tahu kamu harus. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kekuatan sejati adalah penguasaan atas diri sendiri. Dan dalam kepemimpinan, itu sangat nyata. Semakin kamu bisa menahan dorongan untuk memanipulasi, untuk menonjol, untuk memenangkan ego, semakin besar pengaruhmu. Karena orang-orang akan melihat, kamu tidak sedang bermain peran. Kamu sedang berjuang untuk hidup yang utuh. Dan memang, tidak semua orang siap memimpin. Tapi lebih banyak lagi yang sebenarnya bisa. Hanya saja mereka lupa bahwa ketakutan bukan alasan untuk mundur. Rasa minder, trauma, atau rasa belum layak, itu semua bisa ditransformasikan. Karena seringkali, orang yang paling takut gagal adalah mereka yang paling sadar akan tanggung jawabnya. Jika kamu termasuk yang selama ini memilih diam, mungkin sekarang waktunya bertanya, apa yang sebenarnya kamu tunggu? Apakah kamu menunggu izin? Atau sebenarnya kamu hanya butuh keberanian untuk melangkah? Bukan demi pengakuan, tapi demi kebaikan yang selama ini kamu tahu harus dilakukan. Pengaruh tidak perlu diumumkan. Kepemimpinan tidak perlu deklarasi. Ia terasa dalam cara kamu bersikap saat tidak ada yang memperhatikan. Dan itu cukup. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak kerusakan yang akan terus dibiarkan terjadi hanya karena orang-orang jujur seperti kamu terlalu sibuk meragukan diri sendiri? Pikirkan, jangan buru-buru menjawab. Biarkan suara di dalam dirimu berbicara. Mungkin selama ini ia hanya butuh ruang. Kesimpulan, kadang kita tidak benar-benar sadar bahwa sebagian besar dari rasa lelah kita bukan berasal dari kenyataan yang kita hadapi, tapi dari perlawanan yang terus kita lakukan terhadap kenyataan itu. Kita menyebutnya usaha, padahal seringkali itu hanya sisa ekspektasi lama yang enggan kita lepaskan. Dan anehnya, semakin kita genggam, semakin dalam luka yang terbuka. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa menjadi kuat berarti mampu menaklukkan. Tapi kita jarang diberi ruang untuk mengerti bahwa kadang kekuatan yang sesungguhnya justru muncul dari keberanian untuk mengakui batas. Bukan batas potensi, tapi batas kendali. Karena tidak semua hal bisa kita ubah, meskipun kita sudah mencoba sekuat tenaga. Stoikisme bukan ajaran untuk membenarkan pasrah. Ia bukan cara elegan untuk berdamai dengan kegagalan, lalu pura-pura bahagia. Ia adalah seni untuk hidup di tengah realitas yang tak sempurna, sambil tetap utuh dan sadar dan hadir. Realitas tidak pernah tunduk pada imajinasi kita. Dunia tidak akan berubah hanya karena kita berharap ia berubah. Dan justru di titik inilah lahir ketenangan. Saat kita berhenti berkata, seharusnya tidak begini. Dan mulai bertanya, jika memang sudah begini, apa yang masih bisa kulakukan dengan utuh? Sebagian orang bertahan dalam tekanan karena mereka telah sampai di titik itu.
Mereka tidak lagi menuntut hidup menjelaskan alasannya, tidak lagi memaksa semesta agar adil. Mereka hanya mulai fokus pada satu hal. Bagaimana caraku merespons ini dengan utuh, dengan sadar, dan dengan nilai yang kupegang sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa menerima bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa menguras tenaga untuk mengubah hal-hal yang tak bisa dikendalikan justru membuatmu kehilangan kekuatan untuk mengubah hal-hal yang sebenarnya bisa. Penelitian tentang dikotomi of control dalam stoikisme menegaskan bahwa hidup yang seimbang lahir dari kemampuan membedakan dua hal, apa yang di dalam kendali kita dan apa yang bukan. Dan ini bukan sekadar teori filosofis, tapi strategi bertahan hidup yang semakin relevan di zaman sekarang. Dalam sebuah studi yang dirilis 2025, ditemukan bahwa individu yang memiliki kemampuan menerima emosi negatif, bukan menekannya, bukan menyangkalnya, justru memiliki ketahanan emosi dan fleksibilitas regulasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, orang-orang ini bisa tetap waras meski realitas tidak berpihak. Dan kamu mungkin pernah bertemu dengan sosok seperti itu, yang tidak banyak bicara, tapi ketika ia hadir, suasana menjadi tenang. Yang tidak pernah mencoba mendominasi, tapi kehadirannya membuat orang merasa aman. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari latihan panjang. Bukan untuk mengendalikan dunia luar, tapi untuk menjaga dunia batinnya tetap utuh. Tenang bukan berarti tidak merasa, tapi karena sudah tahu cara menghadapi rasa. Kamu juga mungkin merasa begitu sekarang. Ada letupan kecil di dalam dada. Semacam dorongan yang bilang, aku ingin hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijak. Tapi masih ada suara lain yang bilang, kalau aku diam, nanti aku kalah. Kalau aku terima, berarti aku lemah. Tapi, apakah benar begitu? Atau jangan-jangan, justru karena kamu belum bisa menerima, kamu terus merasa kalah meski sudah berjuang setengah mati? Coba pikirkan, dalam hidup yang serba cepat, penuh tuntutan, dan tak pernah benar-benar selesai, penerimaan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan dasar agar kita tetap bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa terus hidup dalam mode bertahan dari satu ekspektasi ke ekspektasi lain yang tak kunjung terpenuhi. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukan siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling bisa menjaga pikirannya tetap utuh, meski dunia luar terus berubah. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa lelah, bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu hanya belum melepaskan hal-hal yang memang tak bisa kamu genggam lagi. Dan tidak apa-apa, kita semua sedang belajar. Tapi suatu saat nanti, kamu akan sampai di titik itu. Ketika kamu sadar bahwa mengendalikan dunia bukan hal yang perlu, karena yang benar-benar membuatmu tak terkalahkan adalah ketika kamu berhasil mengendalikan dirimu sendiri.